Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Kembali kita bertemu masih dalam topik tentang takut dalam perspektif positif mau negatif. Dari mana kita melihatnya? Kan gitu ya. Nah, kalau kita minggu lalu sudah membicarakan takut yang negatif kepada Tuhan. Takut tapi negatif kepada Tuhan lalu melarikan diri dari Tuhan. Seperti apa yang dikerjakan Adam dalam kejatuhan dalam dosa. Sekarang kita bicara tidak takut kepada Tuhan. Nah, kalau yang takut itu negatif, ternyata yang tidak takut ini juga negatif yang kita bicarakan ya. Nah, Roma pasal 3 ayat 18 ya. Roma pasal 3 ayat 18. Dikatakan begini, rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu ya. Rasa takut pada Allah tidak ada pada orang itu. Perikop ini menceritakan sebetulnya bagaimana Paulus menggambarkan kepada jemaat di Roma manusia yang jatuh ke dalam dosa itu seperti apa. Itu Roma pasal 3 ayat 9 sampai ayat 20. Hidup mereka sangat mengerikan. Kondisi keberdosaan mengakibatkan tindakan-tindakan yang sangat menakutkan. Nah, barulah ayat 18 dia mengatakan rasa takut akan Allah tidak ada pada orang itu, begitu. Nah, apa yang sebetulnya membuat dia tidak lagi mempunyai rasa takut? Kemarin kita bicara ada rasa takut, yang sebelumnya kita bicara ada rasa takut. Rasa takut itu membuat dia melarikan diri dari Tuhan. Takut pada Tuhan, Adam melarikan diri. Sekarang tidak takut kepada Tuhan. Kenapa? Nah, saudara, sesudah diawali oleh rasa takut kepada Tuhan yang salah tadi, lalu di-maintain gitu ya, dipupuk terus dengan melarikan diri Tuhan, lalu berbuat dosa, maka semakin hari dia terus bertumbuh, berbuat dosa, sehingga tiba pada satu titik yang sangat mengerikan, dia tidak lagi takut kepada Tuhan. Maka tidak takut kepada Tuhan, dia justru sangat senang berbuat dosa. Dosa itu menjadi sebuah kenikmatan bagi dia. Ya. Nah, orang-orang seperti ini sebetulnya yang bisa tiba pada level di mana tidak lagi mempunyai rasa takut pada Tuhan, di mana dia sudah tiba pada level berbuat dosa menjadi kenikmatan dan kesenangan yang tidak bisa dihentikan. Itu pertanda yang paling jelas hati nuraninya sudah mati. Nah, orang seperti inilah kemudian yang dikatakan dosanya tidak diampuni. Jadi orang-orang seperti ini sebetulnya tidak mungkin tiba pada titik itu kalau dia orang yang sudah bertobat. Ya. Kalau orang sudah bertobat itu berbuat dosa pun ada titik di mana dia kembali. Tapi kalau tidak, belum memasuki pertobatan itu, ya, dia bisa bablas terus itu. Sehingga istilah menghujat Roh Kudus itu adalah menolak terus-menerus. Sehingga dosa tidak terampuni. Karena ditolak terus-menerus itu mengakibatkan hati nuraninya menjadi mati. Karena menolak terus-menerus mengakibatkan hati nurani mati, maka hati nurani yang mati tidak lagi mampu memahami. Tidak lagi mampu mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya. Apa yang harusnya dikerjakan. Nah, oleh karena itu saudara, di dalam bagian-bagian seperti ini perlu kita betul-betul menyadari, perlu betul-betul kita memahami apa yang seharusnya kita lakukan dalam kehidupan ini. Nah, disitulah kita sebetulnya perlu berjuang dan memikirkan sebuah keseriusan. Betapa sangat mengerikannya ketika ada orang sudah tiba di situ. Di satu pihak memang orang itu pasti menjadi orang yang sangat menjengkelkan. Ya, dan mungkin kita senang kalau dia mati begitu ya. Kita senang kalau dia habis. Aneh kadang-kadang. Karena orang-orang yang sudah tahap menjengkelkannya itu tinggi sekali, kita keki setengah mati. Padahal kita dipanggilkan oleh Tuhan untuk menyelamatkan orang lain. Tapi inilah satu kenyataan. Karena memang apa yang dibuatnya itu betul-betul sangat menggelisahkan, membuat kita takut juga kepada dia, tetapi juga marah kepada dia, tetapi juga ingin membalas kepada dia. Aneh sekali perasaan itu muncul. Tetapi itulah manusia. Nah, oleh karena itu seharusnya orang Kristen melihat hal seperti itu menjadi berbelas kasihan. Betapa orang ini sebetulnya ada pada kondisi yang sangat rawan dan membahayakan. Itu terjadi pada seorang yang disalib bersama-sama dengan Yesus. Satu penjahat yang tersalib bersama-sama dengan Yesus bilang apa? Hei, kau kan anak Allah. Katanya kau anak Allah, selamatkan dirimu. Habis itu kau tolong juga kami yang tersalib ini. Ayo dong, cepat. Bayangkan dia sudah tersalib, saudara. Ya. Sudah menuju kepada ajal kematiannya. Tetapi dia sama sekali tidak mempunyai rasa takut, ya, atau satu kesadaran untuk menyadari dirinya bahwa dia harus berubah karena kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukannya. Dia tidak peduli. I don't care about that, kira-kira begitu ya. Saya nggak peduli semuanya. Pokoknya sekarang kau hebat, ayo. Kalau kita lalu mengatakan, manusia apa ini? Sehingga apa yang dikatakan teman yang satu lagi, hei, kau jangan begitu. Kita ini dihukum sudah seharusnya. Tetapi dia tidak. Dia seharusnya tidak dihukum. Karena dia tidak bersalah. Bahkan dia kemudian mempercayakan dirinya.
Nah, orang ini kembali. Tetapi yang satu ini tidak peduli. Maka dalam kondisi yang paling pahit pun dia mengejek. Itu sebab Paulus mengatakan kepada orang-orang di Roma, orang-orang itu adalah orang-orang yang terus menyeleweng, yang tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa, mulut mereka penuh dengan sumpah serapah, kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah, keruntuhan dan kebinasaan tinggi. Mereka tinggalkan di jalan mereka. Dan jalan damai tidak mereka kenal. Karena apa? Karena mereka tidak lagi punya rasa takut akan Allah. Maka mereka menabur kebencian, menabur kemarahan, menciptakan ketidakdamaian. Kerusuhan, keributan yang terjadi membuat kita gelisah. Tetapi kita juga resah. Kemudian kita menjadi marah. Oleh karena itu, saudara, keberdosaan seseorang yang mencapai titik nadir atau titik yang mengerikan, di mana tidak lagi dia takut kepada Tuhan, dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang mengerikan. Karena itulah sebetulnya pertarungan hidup orang Kristen sebagai orang Kristen yang benar kan gak gampang. Karena kita akan menghadapi orang-orang yang kita benci, ya, secara kasat mata, karena menciptakan kerusuhan, kebengalan. Tetapi di sisi yang lain, dia adalah orang yang harus diselamatkan. Bayangkan betapa beratnya ketika Yesus harus mati di atas kayu salib menebus orang-orang seperti itu. Dan itulah yang kita hadapi. Karena itu jangan memudah-mudahkan kekristenan. Kekristenan tidak mudah. Karena itu kita tidak mungkin mengerjakannya sendiri kecuali oleh pertolongan Tuhan. Pertolongan Roh Kudus. Karena itulah kita harus membekali diri kita, melengkapi diri kita untuk maju dan maju dan maju dan maju. Semakin hebat lagi. Supaya sungguh di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan, ditinggikan, diagungkan. Jangan terjebak pada perangkap yang salah. Nah, saudaraku yang kekasih, apa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan ini harus menjadi satu kejelian bagi kita memahami. Sehingga kita betul-betul sebagai orang Kristen mampu memainkan peran untuk menolong sebanyak-banyaknya orang. Supaya mereka tidak terjebak pada perangkap yang salah. Ya, mereka boleh diselamatkan. Mereka boleh diberikan kekuatan. Mereka boleh diberikan kegairahan. Jadi rasa takut tidak Allah akan Allah itu karena adalah perbuatan yang terus-menerus mereka lakukan. Mula-mula kan tadi berbuat dosa, kayaknya takut. Tapi ngapain balik? Udahlah teruslah maju, terus maju, terus maju, terus maju, terus maju, terus. Dan dia kebablasan. Sehingga dia pada titik tadinya itu katakanlah 0 sampai 50, dia masih bisa kembali. Ini 50 sudah 55, 56, 57, 58, 59, 100, 102. Waduh! Semakin kencanglah kecepatannya untuk menuju kepada kehancuran hidupnya. Karena itu jangan pernah bermain-main dengan dosa. Dan jangan pernah menganggap remeh dosa, saudara. Itu bukan hal gampang. Oleh karena itu, bagi gereja, bagi kita orang-orang percaya, kita terpanggil untuk menolong mereka-mereka yang terjebak pada perangkap si jahat itu. Yang tidak berdaya melepaskan dirinya. Bahkan semakin hari semakin terpuruk. Maka mereka tidak lagi mampu menghargai dirinya mereka sendiri. Mereka cenderung merusak, menganiaya dirinya. Entah dengan obat-obatan, ya, entah dengan gaya hidup apapun itu. Mereka membuat dirinya tidak lagi berharga karena menjual dirinya. Sangat menakutkan. Dan semua itu mereka lakukan sebagai bagian yang mereka katakan, nah ini kan bagian dari hidup. Ini kan sebuah perjuangan. Siapa sih yang gak pengen ini, siapa sih yang gak pengen gitu, siapa sih yang gak pengen normal. Kami ini kan tidak berdaya. Mereka bersembunyi dengan membuat dirinya tidak berdaya. Sehingga dalam persembunyian rasa tidak berdaya itu, mereka seakan-akan punya hak untuk berbuat dosa. Kamuflase ini adalah kamuflase yang menakutkan. Karena semakin dalam mereka, mula-mula mereka punya alasan. Dan lama-lama mereka akan berkata, ya ini jalanku, itu jalanmu. Kalau tadi bilang siapa sih yang pengen gini, ini kan terpaksa karena kondisi. Maka kemudian dia akan berkata, ini jalanku, ini jalanmu. Dia dengan tegas mulai memisahkan dirinya dan beranggap bahwa apa yang dilakukannya tidak salah. Bahkan makin jauh dan tidak akan menganggap orang yang tidak melakukan apa yang dilakukannya, itu yang salah. Tidak takut akan Allah lagi dia. Sehingga dia tidak akan merusak dirinya sendiri saja, tetapi dia akan membawa banyak orang lain rusak bersama-sama dengan dia. Bahkan merusak orang menjadi bagian kegiatannya. Itu kan sama seperti orang menjual narkoba yang sadar betul. Kalau orang memakai narkoba itu akan rusak, dia nggak peduli. Itu kan sama dengan germo-germo yang berani-beraninya, tega-teganya menipu anak-anak perawan dari desa untuk diperjualbelikan keperawanannya. Padahal mereka tidak mau, mereka ditipu sedemikian rupa. Kok bisa?
Mereka kan sama seperti koruptor-koruptor. Yang saking buas dan rakusnya koruptor, mereka bakal mengkorupsi hak-hak orang miskin. Bencana alam, orang sudah butuh, kelaparan, masih disunat. Kok bisa? Nuraninya sudah kacau. Tapi mereka bisa jadi punya baju masyarakat yang bagus. Artinya, dalam pergaulan sosial, mereka selalu muncul seperti orang-orang baik. Mereka bermain seperti Robin Hood, mencuri di malam hari, membagi di siang hari. Supaya ada dapat status sosialnya. Kok bisa? Ya itu tadi dosa. Mereka sudah tidak takut akan Tuhan lagi. Sehingga bersandiwara pun mereka sangat persis. Siang mereka seperti malaikat, malam mereka langsung bejat. Ya. Siang mereka berbuat kebaikan, malam mereka langsung berbuat kejahatan. Sangat menakutkan, sangat mengerikan. Tetapi itu terus terjadi subur di dalam kehidupan mereka. Karena apa? Sekali lagi, karena mereka tidak lagi takut kepada Tuhan. Mereka tidak peduli apa yang akan terjadi. Mereka hanya peduli apa yang mereka alami. Mereka tidak peduli apa yang Tuhan suka. Mereka hanya peduli apa yang mereka suka. Mereka tidak peduli apa yang menggembirakan hati Tuhan. Mereka hanya peduli apa yang bisa memuaskan hawa nafsu bejat mereka. Saudara, makin hari dan makin lanjut. Dan dia terus berjalan. Dunia yang gelap dia sudah terbiasa. Maka ia sudah beradaptasi dengan kegelapan, bahkan menikmati kegelapan itu. Bahkan pada titik-titik yang menakutkan, dia tidak suka lagi terang. Sedikit pun terang sudah menggelisahkan, membuat dia marah tidak karu-karuan. Hati-hati. Mungkin engkau lagi berjalan perlahan menuju kepada titik itu. Segeralah berhenti. Kemurahan Tuhan menolongmu. Karena jikalau tidak, kau akan membunuh nuranimu. Jadi, bisa jadi Anda pakai jas, pakai dasi. Bisa jadi Anda smile dan ada di gereja setiap kali. Karena jangan lupa, yang menjual Yesus itu rasul. Yang menyalibkan Yesus itu ahli Taurat. Bukan orang-orang jahat, saudara. Orang-orang baik yang hati nuraninya sudah mati. Orang-orang baik yang sudah terus-menerus menolak kuasa Roh Kudus. Orang-orang bapak yang di lingkungan baik yang sudah terus-menerus berbuat jahat dan menikmatinya. Bahkan tersenyum di atas kejahatan yang dilakukannya. Mereka-mereka yang menjadikan ritual gereja hanya topeng-topeng saja. Tapi mereka mencari keuntungan tanpa rasa salah di dalamnya. Coba pikirkan. Mau kemana dunia kita ini? Coba pikirkan bagaimana kita harus memainkan peran dalam hidup ini. Melakukan apa yang Tuhan mau. Pertarungan makin sulit. Semakin bejatnya dunia ini semakin saudara lihat. Ya, kalau saudara nonton di TV. Kadang-kadang saya juga bingung. Apa sebetulnya mau orang-orang TV atau maunya orang-orang di dunia media. Menyuguhkan suguhan-suguhan seperti acara-acara di mana homoseksual tampil begitu lepasnya. Senyum. Mereka mau memperkenalkan dirinya tanpa ada rasa malu-malu. Bahkan terus terang mengatakan hubungan dengan wanita tidak memuaskan, tetapi dengan sesama itu yang memuaskan. Sesuatu yang dulu kita anggap aib sekarang tidak lagi. Homo yang dosa kata Alkitab, tetapi sekarang dianggap alternatif hidup atau pilihan alternatif bagi pola hidup. Apa yang ingin saya katakan? Dulu mereka malu menyembunyikan itu. Mereka hanya saling tahu dalam kelompoknya. Tapi sekarang mereka terbuka mengakui itu dalam dunia televisi. Pikirkan, saudara. Ratusan ribu memandang mereka pada saat yang bersamaan. Dan menceritakan kepada ratusan ribu yang lainnya. Mau jadi rusak apa ini? Nama mereka tidak peduli. Mereka bukan orang biasa, mereka orang berpendidikan. Mereka tidak pusing. Tahu mereka punya dunia. Atas nama hak asasi manusia, atas nama privasi, maka dosa sudah dibungkus dengan izin resmi. Sah. Itu kata dunia. Oleh karena itu orang-orang Kristen semakin hari semakin sulit untuk bisa menyelamatkan orang-orang yang model seperti ini karena mereka tidak takut akan Tuhan. Maka mereka menikmati keberdosaan itu dengan amat sangat vulgar. Bahkan membangun komunitas-komunitas sebagai sebuah pembenaran-pembenaran atas dosa yang mereka lakukan. Tanpa sedikit pun lagi rasa takut kepada Tuhan dan keinginan berbalik kepada Tuhan. Karena rasa takut kepada Tuhan tadi itu sudah berubah menjadi sebuah ekses tidak lagi takut kepada Tuhan. Mereka adalah kebenaran. Ukuran mereka lah yang paling penting, ukuran mereka lah yang paling pas. Semuanya itu dirontokkan, dilululantakkan. Ketika korupsi mentradisi di negara kita,
semakin hari semakin meningkat, bertumbuh subur. Memang kadang-kadang ini menjadi rentetan yang hebat sekali dan pengaruhnya sangat mengerikan. Sekelompok orang berseliweran dengan mobil mewah, memancing yang bawah yang tak sanggup untuk mencari uang, ya korupsilah. Ya, syukur kalau orang memakai mobil mewah, keringatnya sendiri. Tetapi betapa mengerikannya ketika itu hasil tipuan. Ya. Bisa saja dia menipu sesama bisnis, tetapi bisa juga orang menipu jemaat. Jemaat yang tertipu, uang yang disikat. Karena tidak tahu lagi siapa megang uang, siapa pakai uang. Bisa saja uang itu hilang, tidak karu-karuan. Sehingga bukan jiwa lagi yang penting. Lalu kita bilang, gak mungkin lah Pak, ada orang begitu. Oh, naib sekali. Bagaimana Anda bisa bilang tidak mungkin? Alkitab sudah mengatakan. Mereka tidak takut akan Allah. Jalan mereka berlumuran darah. Tidak ada damai pada mereka. Ya. Mereka itu lidahnya tidak bisa dipegang. Memutarbalikkan fakta untuk keuntungan dirinya. Dan sekali lagi seperti yang saya katakan tadi. Mereka tidak segan-segan untuk menari di atas penderitaan orang lain. Sangat menyedihkan. Tetapi itulah kenyataan, saudara. Nah, oleh karena itu, tidak takut akan Tuhan ini akan terus bertumbuh kembang di dalam perilaku-perilaku keberdosaan mereka. Yang mereka bungkus sedemikian rupa. Bahkan mereka akan menebarkan perasaan-perasaan seperti ini kepada banyak orang. Supaya banyak orang terikat, terbawa menjadi kelompok mereka. Ya. Pada waktu saya sedang pelayanan di Jerman, saya melihat sebuah stiker di mobil. Entah bagaimana mata saya tertuju ke situ. Ya. Saya lihat stikernya bagus juga gitu. Ya. Kalau bisa beli ini, saya pengen beli juga. Kira-kira begitu sebenarnya ya. Lalu saya tanya sama rekan-rekan mahasiswa yang mendampingi saya. Ya. Iya lihat stiker itu, iya. Itu beli di mana ya? Buat apa Pak? Bagus kayaknya. Jangan Pak katanya. Lalu saya tanya, lo kenapa? Pak, itu stiker logonya homo Pak. Jadi orang yang pakai stiker itu taruh di mobil, taruh dia udah pasti homo. Kalau Bapak beli stiker di Bapak tempel di mobil Bapak dikira homo kan gawat Pak. Bapak jalan ada yang senyum sama Bapak, Bapak senyum, berarti setuju sudah. Sebelah sana laki, sebelah sini laki. Bapak nggak tahu kalau dia homo. Tapi Bapak pun nggak tahu kalau stiker yang Bapak stiker homo. Ya dia masih ngikut Pak. Dia ikutin Bapak begitu. Karena kodenya udah ada ya stiker itu. Gila betul saya pikir. Saya kaget juga. Ya. Dalam konteks ini apa yang ingin saya katakan? Inisialnya itu atau identitasnya itu bukan lagi gaya tampilnya, bukan lagi sekedar kelompoknya. Tetapi sekarang sudah lebih jauh lagi. Stikernya. Kalau Anda ngelihat mobil seliweran stikernya salib, ya itu kan berarti mobil Kristen gitu ya. Ya. Walaupun memang stikernya salib lalu suka menyalip begitu. Wah, itu lebih repot lagi memang jadinya. Ya, inilah repotnya orang-orang pakai stiker ini. Ya, pasangnya stiker salib tapi dia menyalip-nyalip gitu kan. Aduh, mendingan jangan ada stiker itu. Ya, sama sekali tidak mencerminkan hal-hal yang baik gitu. Ya. Jadi bikin negatif tak karu-karuan. Maka kalau berani pasang stiker mesti berani mengendalikan diri. Sadar itu mobil. Supaya mobilnya juga jadi kesaksian kan begitu ya. Nah kita kembali lagi ke yang tadi saudara. Maka simbolnya itu KTP-nya itu udah ditaruh di mobil istilahnya begitu. Terang-terangan sudah. Sehingga tadi yang gak saling kenal, gak saling tahu, langsung bisa saling tahu. Walaupun sebenarnya gak mungkin karena tapasan lagi satu naik mobil gitu kan. Tapi stiker itu membuat mereka bisa menjadi sangat-sangat menikmati dunianya. Dalam keterbukaan yang tanpa batas itu. Ya. Sehingga kemudian gereja-gereja muncul, gereja-gereja homo, pendeta homo. Gak malu lagi. Yes. Loh, apa nih mereka gak takut Tuhan? Udah gak ada lagi. Maka Pak Pendeta pun meresmikan homo. Semua dimulai dari coba-coba berpikir. Wah kalau gini-gini bolehlah sedikit. Lama-lama sedikit-sedikit ketika mereka sudah dikuasai separuh kesalahan. Mau menghitung kesalahan besar pun dilihatnya jadi separuh. Karena separuh lagi sudah tertimpa pada mereka. Mereka sudah lakukan. Maka mereka sebenarnya cuma menggandakan dosa saja kan. Ya lakukan lagi. Dan putaran ini menjadi putaran yang sangat sulit untuk dihentikan. Ya. Maka mereka makin menjadi-jadi dalam perbuatannya. Tidak takut akan Tuhan. Nah jadi saudaraku yang kekasih. Coba lihat dunia kita. Perhatikan sekitar kita. Ya. Hati-hati. Jangan terjebak.
Karena itu ketika kita melihat orang di dalam hidupnya itu begitu luar biasa, bahkan dia menikmati hari-harinya, dosa-dosanya itu maksud saya, mari kita berdoa lebih kuat lagi untuk mereka. Tetapi tentu orang yang telah berdoa dan menyaksikan lewat kehidupan keseharian kita. Bagaimana seharusnya hidup itu? Mendemonstrasikan pada mereka bagaimana orang yang takut akan Tuhan yang positif, sehingga harusnya mereka seperti itu. Kadang-kadang kesulitan figur itulah yang membuat manusia tidak takut akan Tuhan itu semakin menjadi-jadi jumlahnya, semakin menjadi-jadi jaringannya. Sementara kita tetap yang cinta Tuhan itu lambat bergerak. Oleh karena itu saudara yang kekasih, demi Tuhan yang hidup, perhatikan di sekitarmu. Jangan biarkan ketika rasa tidak takut akan Tuhan itu muncul dan bertumbuh berkembang. Tetapi saya ingin mengingatkan, kemungkinan itu akan menjadi terjadi kenyataan. Sejak kecil anak-anak tidak diajar untuk takut akan Tuhan secara positif. Remaja juga tidak. Bagaimana mau mengharapkan dewasanya? Kalau mereka hilang, itu separuh saham dari orang tua. Karena itu orang-orang tua berdoa untuk anak-anakmu, supaya mereka terpelihara pada jalan yang Tuhan kehendaki. Takut akan Tuhan bertumbuh dalam hidup mereka dan mereka mendapat kebahagiaan. Jadi sebuah pertarungan yang harus dikerjakan. Sebuah pertarungan yang harus dimenangkan. Jangan sampai saudara gagal. Jangan sampai saudara kalah. Karena itu pertarungan seperti ini satu pertarungan serius. Yang menuntut seluruh energi untuk ditumpahkan. Menuntut seluruh energi untuk dikerahkan. Untuk menemukan kemenangan, mengalahkan orang-orang di sekitar yang salah. Ini harus kita lakukan. Karena itu pertarungan serius ini perlu untuk kita kerjakan di dalam kehidupan kita, saudara. Aktualisasilah itu dalam kehidupanmu. Menangkanlah pertempuran yang ada. Supaya kemuliaan Tuhan nyata dalam hidupmu. Tapi ketika engkau melihat rasa takut, tidak lagi ada rasa takut pada Tuhan, pada diri seseorang, tangisi dia. Berdoa buat dia. Coba bicara. Moga-moga. Mungkin masih ada titik-titik terakhir ia terselamatkan. Kalaupun tidak, paling tidak engkau sudah melakukan yang terbaik yang bisa kau lakukan, yaitu mengingatkan. Tetapi jangan lupa contohkan bagaimana seharusnya hidup yang benar itu, bukan? Dunia kita sedang menuju kepada kehancuran. Persentase orang-orang tidak takut Tuhan semakin hari semakin meninggi. Dengan kesadaran penuh mereka merusak diri. Dengan kesadaran penuh mereka mengkorupsi. Dengan kesadaran penuh mereka memperjualbelikan diri. Dengan kesadaran penuh mereka menjebak hidup orang lain untuk keuntungan diri sendiri. Dengan kesadaran penuh, korban banjir, korban malapetaka pun jatah mereka disikat. Mau kemana hidup ini? Bukankah itu yang kita alami juga pada bangsa kita ini? Biarlah kita hanya sama-sama bertarung dalam kehidupan ini. Kalau Anda belum mampu untuk melakukan hal yang baik, yang hebat, yang besar, yang banyak, minimal jangan sampai engkau kehilangan rasa takut pada Tuhan yang positif. Tuhan menolong kita, Tuhan memimpin kita. Selamat memeriksa diri, melihat lingkungan di sekitar kita, dan selamat berpacu memenangkan jiwa. Tapi awas, perhatikan dulu jiwa sendiri. Amin.